Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya Raihani Azahra dalam series podcast tentang ADHD. Kali ini kita telah memasuki episode kedua, yaitu tentang pembagian tipe-tipe ADHD. Berdasarkan DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual, ADHD dibagi menjadi 3 tipe. Dan ketiga tipe tersebut memiliki kriterianya masing-masing. Yang pertama ada ADHD inattentive atau kurang perhatian tanpa disertai dengan hiperaktivitas. Ada 9 ciri-ciri ADHD kurang perhatian. Di antaranya yang pertama, anak kerap membuat kesalahan ceroboh. Yang kedua, anak sulit mempertahankan perhatian. Lalu yang ketiga, anak tidak bisa menyimak obrolan atau pembicaraan dengan baik. Kemudian yang keempat, anak gagal untuk menyelesaikan tugas. Kelima, anak tidak teratur. Keenam, anak cenderung menghindari tugas. Ketujuh, anak mudah untuk kehilangan sesuatu. Kedelapan, anak mudah sekali untuk terdistraksi atau terganggu. Dan yang terakhir, anak mudah untuk lupa. Nah, dari 9 ciri-ciri tersebut, setidaknya harus ada 6 yang muncul selama kurang lebih 6 bulan dan terjadi pada 2 situasi, seperti pada saat di sekolah dan di tempat bermain. Lalu kita beralih ke tipe ADHD yang kedua, yaitu ADHD hiperaktif impulsif. Ada 9 ciri-cirinya juga nih. Yang pertama, anak mudah untuk gelisah. Yang kedua, anak meninggalkan bangku saat di dalam ruangan kelas atau di meja makan. Kemudian yang ketiga, anak sangat suka untuk berlarian atau memanjat. Dan ini frekuensinya berlebihan ya. Tidak seperti anak pada umumnya. Lalu yang keempat, anak tidak bisa bermain dengan tenang. Yang kelima, anak selalu siap untuk pergi. Jadi bawaannya maunya kemana-mana begitu. Lalu yang keenam, anak banyak bicara. Yang ketujuh, anak menjawab pertanyaan tanpa berpikir. Ini termasuk ke ciri impulsivitasnya ya teman-teman. Lalu yang ke-8, anak tidak bisa menunggu dalam antrian atau anak sulit untuk diperintahkan agar bergiliran. Dan yang terakhir, anak sering menginterupsi dalam pembicaraan. Sama halnya seperti ADHD kurang perhatian, ADHD hiperaktif impulsif ini juga harus ada minimal 6 ciri-ciri yang terlihat selama 6 bulan di minimal 2 situasi. Seperti di sekolah dan di rumah, seperti itu misalnya. Lalu yang ketiga, ADHD campuran. ADHD campuran ini memiliki kriteria gabungan dari ADHD kurang perhatian dan ADHD hiperaktif impulsif yang frekuensi kehadirannya juga sama, yaitu setidaknya selama 6 bulan. Lalu umumnya kesemua ciri ADHD tersebut tampak sebelum usia 7-12 tahun. Diamati setidaknya dalam 2 situasi, seperti entah di sekolah, di rumah, di kantor dokter, atau di tempat-tempat lainnya. Dan kesemua cirinya yang ada tersebut dapat mengganggu fungsi akademiknya atau fungsi sosial
dan aspek-aspek penting dalam kehidupannya. Seperti itu teman-teman. Baik, segini dulu sesi kupas tuntas ADHD episode kedua. Terima kasih telah menyimak. Salam sukses.